Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Natalia. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah saya dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dengan judul Aspek Fiskal dari Aset Lancar Berupa Beban Dibayar di Muka. Pengertian aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan istilah yang tidak asing bagi dalam dunia keuangan, khususnya akuntansi. Ini merupakan salah satu dari jenis aktiva dalam suatu usaha. Aset lancar atau aktiva lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun, dalam neraca. Pencatatannya dipisahkan dengan aktiva tidak lancar atau fixed asset. Konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau prepaid expenses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang. Biaya dibayar di muka juga bisa dikatakan sebagai biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Dalam ilmu akuntansi, pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan neraca atau pendekatan harta dan pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Jika suatu perusahaan sejak awal melakukan pencatatan biaya dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi, maka seterusnya harus konsisten, begitu juga sebaliknya. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Pada dasarnya terdapat 2 aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yakni pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan PPN. Atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikali seluruh biaya sewa. Pihak penyewa pun wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan persewaan tanah dan atau bangunan berupa rumah, tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, rumah kantor, gedung perkantoran, ruko, gudang, dan lain sebagainya pada dasarnya dikenakan pajak penghasilan yang sifatnya final. Namun apabila Anda merupakan seorang PKP, maka wajib memungut pajak pertambahan nilai dan membuat faktur pajak atas pungutan tersebut. Pajak penghasilan pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Penyewaan kendaraan bermotor dapat dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan maupun oleh wajib pajak bendahara. Jenis pajak dikenakan atas jasa sewa kendaraan ini berbeda untuk masing-masing jenis wajib pajak. Jenis pajak atau jasa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak bendahara. Apabila yang menyewa kendaraan adalah wajib pajak bendahara pemerintah, maka jenis pajak yang dapat digunakan yaitu pajak penghasilan pasal 23 dan juga pajak pertambahan nilai. Namun perlu diingat kembali bahwa untuk bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan pajak atas belanja sewa kendaraan ini yaitu untuk pajak penghasilan 23 tidak ada batasan nilai transaksi, jadi tetap dikenakan beberapa pun nilai sewa kendaraannya. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai maka ada batasan dipungut bila nilai sewa kendaraan lebih dari 1 juta rupiah. Jenis pajak atau jasa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak badan. Apabila pihak penyewa kendaraan adalah wajib pajak badan atau CVPT, lembaga, yayasan, dan lain-lain, maka jenis pajak yang dikenakan atas sewa kendaraan bahwasanya prinsip dari pengenaan pajak penghasilan 23 adalah tanpa batasan nilai sewa kendaraan, sehingga akan tetap harus dipotong pajaknya berapapun nilai sewanya. Jenis pajak atau sewa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak yang orang pribadi. Apabila dalam transaksi sewa menyewa kendaraan pihak yang menyewa adalah wajib pajak orang pribadi atau perseorangan, maka tidak ada jenis pajak yang harus dipotong oleh
pihak penyewa karena wajib pajak orang pribadi atau perseorangan tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.